Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilta Fadilah Syahi dengan NIM 202412141. Saya akan menjelaskan definisi standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi sektor publik merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Kemudian, adapun ruang lingkup akuntansi sektor publik. Pedoman akuntansi ini disusun sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi, dan yang kedua, menyediakan organisasi sektor publik atau suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan organisasi sektor publik. Kemudian yang selanjutnya yaitu ragam dan hubungan antar standar akuntansi sektor publik. Yang pertama ada standar nomenklatur, yang kedua standar akuntansi sektor publik atau SAAP, yang ketiga standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN, dan yang keempat yaitu standar akuntansi biaya. Standar nomenklatur sendiri merupakan pengikat berbagai organisasi publik dengan kegiatan, program, dan wujud hasil dari semua kegiatan beserta programnya. Sementara itu, standar akuntansi biaya merupakan dasar pengukuran besarnya investasi yang akan dilakukan. Belanja investasi biasanya dilakukan dalam jumlah yang besar. Karena itu, proses penangguhjawaban investasi membutuhkan dasar formulasi perhitungan yang lebih rinci dan pasti. Nah, teman-teman bisa perhatikan paragraf 51, yaitu ada gambar hubungan antara standar akuntansi sektor publik. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan standar akuntansi sektor publik di Indonesia. Manfaat standar akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia atau SKSP. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan reliabilitas laporan akuntansi dan keuangan organisasi, khususnya organisasi pemerintahan. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kinerja keuangan dan perekonomian. Yang ketiga, mengusahakan harmonisasi antara persyaratan atas laporan ekonomis dan keuangan. Kemudian yang keempat, mengusahakan harmonisasi antar yurisdiksi dengan menggunakan dasar akuntansi yang sama. Penerapan SAKSP akan menghasilkan sistem akuntansi dan manajemen keuangan pemerintah yang lebih baik, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai informasi yang lebih baik. Sementara itu, peramalan serta anggaran menjadi lebih terpercaya, sama baiknya dengan manajemen terhadap sumber daya ekonomis dan kewajiban. Selanjutnya yaitu teknik penyusunan standar. Yang pertama yaitu evaluasi masalah pada tahap awal. Pada tahapan ini, komite penyusunan standar seperti FASB atau Financial Accounting Standard Board mengidentifikasi masalah akuntansi dan pelaporan. Bila memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti dalam bentuk standar, masalah tersebut akan dimasukkan dalam agenda persidangan komite. Kemudian yang kedua yaitu mengadakan riset dan analisis. Tugas ini biasanya dilakukan oleh staf teknis, komite penyusunan standar, dan satuan tugas atau task force yang terdiri atas ahli dari luar komite yang ditunjuk. Hasil analisis akan diterbitkan dalam bentuk laporan riset atau research report. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun dan mendistribusikan memorandum diskusi kepada setiap pihak yang berkepentingan. Memorandum ini berisi analisis terinci atas semua aspek masalah yang telah disidangkan pada tingkat awal. Kemudian yang keempat yaitu mengadakan dengar pendapat umum atau public hearing. Hal ini dilakukan untuk membahas masalah yang diungkapkan dalam memorandum diskusi. Yang kelima, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan publik atas memorandum diskusi, baik dari dengar pendapat atau dari tanggapan tertulis. Yang keenam yaitu menerbitkan draft awal standar yang diusulkan, yang dikenal dengan nama Exposure Draft atau ED, untuk mendapatkan tanggapan tertulis dalam waktu 30 hari setelah penerbitan. Kemudian yang ketujuh, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan tertulis terhadap ED. Yang kedelapan, memutuskan apakah pernyataan akan diterbitkan atau tidak. Pernyataan ini dapat diterbitkan kalau mayoritas anggaran komite penyusun menyetujuinya. Kemudian yang kesembilan atau yang terakhir yaitu menerbitkan pernyataan yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu ada standar nomenklatur. Definisi standar nomenklatur sendiri merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan, serta memudahkan pemeriksaan dan pengawasan. Penomoran nomenklatur terdiri dari organisasi atau unit organisasi.
fungsi, subfungsi, program, kegiatan, subkegiatan, komponen, dan output, serta kode perkiraan atau akun dari laporan keuangan. Selanjutnya yaitu tujuan penyusunan nomenklatur, yaitu yang pertama, mengidentifikasi data akuntansi secara unik. Data akuntansi harus diberi identifikasi secara unik agar dapat dilakukan pencatatan, klasifikasi, penyimpanan, dan pengambilan data tersebut dengan benar. Sebagai contoh, organisasi memiliki 30 kreditor. Tetapi nama kreditor bukanlah alat identifikasi yang baik untuk mencatat transaksi yang bersangkutan dengan setiap debitur. Dengan kode angka, masing-masing kreditur akan memiliki identitas yang unik sehingga satu kreditur berbeda dari yang lainnya. Yang kedua yaitu meringkas data. Kode akan membuat data akuntansi menjadi lebih ringkas, sehingga kode memerlukan sedikit ruang dalam pencatatannya. Sebagai contoh, dalam transaksi pembelian bagian akuntansi cukup memberikan kode rekening yang berhubungan dengan transaksi pembelian yang dicatat dalam jurnal. Yang ketiga yaitu ada mengklasifikasi rekening atau transaksi. Dalam mengolah data akuntansi, kode digunakan untuk menunjukkan ke dalam klasifikasi apa suatu rekening atau transaksi dikelompokkan. Sebagai contoh, pada organisasi pemerintah, dinas pasar diberi kode dengan 0124, sehingga semua formulir yang erat kaitannya dengan dinas pasar akan diberi kode 0124. Kemudian yang keempat, yaitu menyampaikan makna tertentu. Dengan kode, kita dapat menyampaikan informasi yang bermakna tertentu. Jika kode wilayah telepon daerah istimewa di Yogyakarta dimulai dengan angka 0274, maka sebuah nomor telepon yang kodenya dimulai dengan nomor 0274 akan bermakna tertentu bagi orang yang memahami sistem pemberian kode tersebut. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun nomenklatur. Yang pertama, kerangka kode harus secara logis memenuhi kebutuhan, kai dan metode pengolahan data yang digunakan. Kode sembarang seperti RI untuk menunjukkan mandala air dalam kode penerbangan akan membingungkan para penumpang pesawat. Yang kedua, setiap kode harus mewakili secara unik unsur yang diberi kode. Kode untuk akun utang kepada kreditur hanya menunjukkan rekening atau akun setiap kreditur, bukan kreditur yang lain. Yang ketiga, desain kode harus mudah disesuaikan dengan tuntutan perubahan. Jika struktur kode harus diubah setiap kali menghadapi tuntutan perubahan, hal ini akan memerlukan biaya perubahan dan membingungkan pemakai. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Kamrullah dengan NIM 2024121131. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi. Yang pertama yaitu mengenai metode penyusunan nomenklatur kode rekening. Pertama, tujuan nomenklatur. Pemberian kode didasarkan pada kerangka logika tertentu agar pemakai mudah menggunakannya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi transaksi yang terjadi dalam organisasi. Tujuannya ini bukan untuk menghafal kode, tapi agar pemakai paham logika di baliknya, akan mempermudah identifikasi setiap transaksi yang terjadi. Selanjutnya yaitu mengenai beberapa metode. Di sini ada 5 metode. Yang pertama yaitu metode 1, kode angka atau alfabet urut. Rekening buku besar diberi kode angka atau huruf yang berurutan. Contohnya yaitu 1 kas, 2 investasi sementara, 3 piutang. Metode ini merupakan metode yang paling dasar, hanya perlu diurutkan saja. Tapi memiliki kelemahan yaitu tidak fleksibel karena kalau ada rekening baru di tengah bisa merusak seluruh urutan kode. Yang kedua yaitu metode angka blok. Rekening atau akun buku besar dibagi menjadi beberapa golongan dan setiap golongan disediakan satu blok angka yang berurutan. Contohnya yaitu 1 sampai 24 untuk aktiva lancar dan 25 sampai 39 untuk investasi jangka panjang. Metode ini mengelompokkan akun. Kita blok satu rentang angka khusus untuk kelompok tertentu. Contohnya, aktiva lancar dapat semua nomor dari 1 sampai 24. Jadi kas bisa kode 1, terus piutang kode 3 agar lebih rapi dan masih ada sisa nomor di blok itu untuk akun baru. Selanjutnya yaitu metode ketiga, kode angka kelompok.
Kode terbentuk dari 2 atau lebih subkode yang dikombinasikan. Posisi angka atau huruf dalam kode tersebut memiliki arti tertentu. Contohnya yaitu kode mobil atau plat nomor di Indonesia. Di sini kodenya merupakan gabungan dari beberapa subkode dan tiap posisi punya arti khusus. Contohnya plat nomor, misal ada plat nomor R5814NA. Artinya yaitu Karesidenan Banyumas, dan NA artinya Kabupaten Banyumas. Kodenya dipecah-pecah. Selanjutnya yaitu metode keempat, kode angka desimal. Memberi kode angka terhadap klasifikasi yang membagi kelompok menjadi maksimum 10 subkelompok. Metode ini menggunakan sistem desimal atau persepuluhan untuk membuat subkategori. Misal, jika 3.0 adalah persediaan, maka 3.1 bisa jadi persediaan suku cadang, 3.2 persediaan bahan penolong, dan seterusnya. Terakhir yaitu metode kelima, kode angka urut didahului huruf. Metode ini menggunakan kombinasi huruf dan angka. Contoh AL 101, di mana AL adalah singkatan dari aktiva lancar. Metode ini menggabungkan singkatan kelompok huruf dengan angka huruf. Contohnya AL 101, AL singkatan dari aktiva lancar, dan 101 adalah kode urutnya yang biasanya menunjuk ke kas. Metode ini mudah diingat tapi terbatas oleh jumlah huruf alfabet. Selanjutnya yaitu standar akuntansi sektor publik PSAK 45 laba. Dasar pelaporan PSAK nomor 45 digunakan sebagai standar pelaporan keuangan untuk entitas nirlaba. PSAK 45 ini menjadi standar acuan karena organisasi sektor publik atau nirlaba itu unik. Perbedaan utamanya adalah cara mereka dapat sumber daya, yaitu dari donatur dan penyumbang, bukan murni dari operasional bisnis. Standar ini mengatur bagaimana pelaporan keuangannya. Tujuannya yaitu untuk menilai jasa yang diberikan, kemampuan organisasi berlanjut, serta kinerja dan pertanggungjawaban pengelola. Selanjutnya komponen utama laporan keuangan. Berdasarkan PSAK 45 ada 3 laporan keuangan utama yang harus dihasilkan oleh organisasi nirlaba. Yang pertama, 1 laporan posisi keuangan yang menyajikan informasi aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih. Aktiva bersih dikelompokkan menjadi terkait permanen, terikat temporer, dan tidak terikat. Yang kedua yaitu laporan aktivitas yang menyajikan informasi perubahan pada 3 kelompok aktiva bersih tersebut selama 1 periode. Bisa dibilang merupakan laporan laba ruginya nirlaba. Laporan ini menunjukkan semua pendapatan termasuk sumbangan dan beban selama penambahan atau pengurangan pada 3 kelompok aktiva bersih yang kita sebut tadi, yaitu yang tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen. Selanjutnya ketiga, laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Laporan ini sama seperti pada umumnya, tujuannya untuk melacak pergerakan kas masuk dan kas keluar. Arus kasnya dikelompokkan jadi aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Selanjutnya yaitu standar akuntansi pemerintahan (SAP). SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Landasan hukumnya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Penyusun dan tujuan. Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang disingkat KSAP.
dan tujuannya yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah. Basis akuntansinya Cash Towards Accrual SAP dikembangkan melalui proses transisi dari dasar kas ke dasar akrual yang disebut Cash Towards Accrual, kas menuju akrual, yang artinya pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat menggunakan dasar kas, aset, hutang, dan ekuitas dana dicatat menggunakan dasar akrual. Selanjutnya ada ruang lingkup muatan isi SAP. Di sini ada 11 ruang muatan isi SAP. Yang pertama yaitu penyajian laporan keuangan, mengatur komponen laporan keuangan, tujuan serta basis akuntansi yang digunakan. Yang kedua, laporan realisasi anggaran, menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk memenuhi akuntabilitas dengan menyandingkan anggaran dan realisasinya. Ketiga, laporan arus kas, mengatur penyajian laporan arus kas agar memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan, mengatur penyajian dan pengungkapan informasi yang diperlukan agar laporan keuangan mudah dipahami oleh pembaca. Kelima, akuntansi persediaan, mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan, yaitu aset untuk mendukung operasional atau diserahkan ke masyarakat. Keenam, akuntansi investasi, mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi, yaitu aset untuk mempermudah manfaat ekonomi atau sosial. Yang ketujuh, akuntansi aset tetap, mengatur pengakuan aset tetap, yaitu aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintah. 8 yaitu akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, memberi pedoman untuk identifikasi dan penetapan biaya aset yang proses pembangunannya butuh waktu dan belum selesai. 9 akuntansi kewajiban, mengatur perlakuan akuntansi untuk kewajiban, yaitu utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Berikutnya yang 10 koreksi kesalahan, perubahan kebijakan dan peristiwa luar biasa, mengatur perlakuan akuntansi atas 3 hal tersebut, yaitu koreksi kesalahan, perubahan kebijakan, dan peristiwa luar biasa. Yang ke-11 terakhir yaitu laporan keuangan konsolidasi, mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang merupakan gabungan laporan keuangan semua entitas pelaporan seolah-olah menjadi satu entitas tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nesa Safitri, NIM 2024-12136. Di sini saya akan membahas standar pemeriksaan keuangan negara atau biasa disebut dengan SPKN. SPKN adalah patokan bagi para pemeriksa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan bertujuan untuk menjaga kompetensi, integritas, objektivitas, dan independensi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan pemeriksaan. Di SPKN kita dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pemeriksa keuangan. Pemeriksa keuangan adalah dengan menetapkan standar untuk memberikan opini atas kewajiban penyajian laporan keuangan. Yang kedua ada pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja berguna untuk mengatur bagaimana pemeriksaan dilakukan secara objektif dan sistematis untuk menilai kinerja entitas. Yang ketiga ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau disebut dengan PTT. PTT adalah standar pemeriksaan untuk pemeriksaan investigatif atau pemeriksaan atas sistem pengendalian internal dan lain-lain. Di dalam SPKN juga ada landasan yuridis, yaitu SPKN bersumber dari peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, dan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hubungan dengan SAP adalah praktik akuntansi yang benar dan proses audit yang berpedoman pada SPKN akan menghasilkan laporan keuangan yang andal sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Di slide selanjutnya, kita membahas tentang International Organization of Supreme Audit Institutions atau disebut dengan INTOSAI. INTOSAI adalah organisasi auditor sektor publik dunia internasional atau bisa disebut dengan BPK.
BPK sendiri memiliki arti adalah Badan Pemeriksa Keuangan, merupakan anggota pendiri Intosai. Intosai memiliki kode etik auditor sektor publik yang menjadi acuan bagi auditor BPK dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, mencakup nilai-nilai dasar, prinsip perilaku, dan dampak kekurangan kualitas atau perilaku auditor. Yang ketiga ada standar akuntansi biaya sektor publik. Standar akuntansi biaya sektor publik mendefinisikan tentang standar akuntansi biaya sektor publik yang berbeda dengan prinsip biaya. Standar akuntansi biaya berkaitan dengan pengukuran, penetapan, dan alokasi biaya kontrak. Sedangkan prinsip biaya merujuk pada pemenuhan biaya atau cost allowability sebagai unsur dalam pengadaan barang atau jasa. Tujuan standar akuntansi biaya adalah mencapai keseragaman dan konsistensi dalam pengukuran, penetapan, dan pengalokasian biaya pada organisasi sektor publik. Jenis cakupan atau scope dapat diterapkan secara penuh atau full atau modifikasi modified atau cakupan penuh masyarakat pemenuhan seluruh aturan standar. Yang selanjutnya adalah akuntansi untuk unallowable cost atau biaya tidak diperkenankan. Harus diidentifikasi dan dikeluarkan dari biaya yang diakui. Biaya ini tidak diperkenankan karena tidak terkait langsung dengan kontrak atau dilarang oleh aturan. Periode akuntansi biaya yaitu kontraksi harus menggunakan tahun fiskal yang sama dengan periode pelaporannya. Selanjutnya, alokasi belanja kantor ke bagian. Kriteria untuk mengalokasikan biaya kantor berdasarkan manfaat atau hubungan logis dan relatif signifikan. Kapitalitas aset berwujud, menetapkan kebijakan yang layak dan konsisten untuk kapitalisasi aset berwujud. Selanjutnya, kebutuhan standar akuntansi biaya. Di sini kita diperlukan untuk merespon penyesuaian harga, perubahan sukarela, praktik akuntansi kontraktor, dan jika terjadi non-compliant atau gagal mengikuti praktik akuntansi biaya yang dapat memicu tuntutan dari pejabat administrasi kontrak. Selanjutnya, yang terakhir, disclosure statement atau pernyataan pengungkapan. Deskripsi prosedur dan praktik akuntansi biaya kontraktor berisi informasi detail tentang sistem akuntansi biaya kontraktor atau bisa disebut struktur organisasi, biaya langsung atau tidak langsung, metode penyusutan, kompensasi atau benefit, dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.